Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiani Sawitri dengan NPM 2024 110072. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang dikasih Ibu Septa di tugas mata kuliah basis data lanjut. Baiklah, soal pertama, urutkan 5 negara dengan luas wilayah area terbesar. Di sini kita menggunakan mencari negara dari yang terluas ke yang terkecil menggunakan order by area des ini. Gunanya itu tadi untuk mengurutkan data berdasarkan kolom area dari terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya kita jalankan codingannya. Ini keluar 5 negara dari yang besar ke yang kecil. Soal nomor 2, hitung total populasi untuk seluruh negara yang ada di tabel. Jadi kita menggunakan sum gunanya untuk menjumlahkan seluruh negara yang ada pada tabel. Keluar ini jumlahnya. Kita masuk ke soal ketiga, tampilkan negara yang namanya mengandung kata united. Jadi gitu gunanya kita menggunakan di sini kita menggunakan persen ini gunanya tuh untuk mencari kata united sebelum kata atau sesudah kata. Baiklah, kita jalankan codingannya. Ini keluar kata ini. Selanjutnya kita masuk soal keempat, tampilkan ID order dan tanggal order untuk pelanggan. Di sini kita menggunakan where cas ID sama dengan 10, menyaring atau memfilter baris agar hanya menampilkan data milik pelanggan dengan ID yang tepat, yaitu 10. Kita masuk soal kelima, hitung total uang dari semua order. Nah, sama seperti soal kedua tadi, kita menggunakan sum. Itu tuh gunanya untuk mentotalkan semua orderan. Jadi setelah dijalankan itu kodenya itu menjumlahkan. Selanjutnya kita masuk ke soal keenam, gabungkan tabel defense dengan the avenues. Nah, di sini kita menggunakan join. Join ini tuh gunanya untuk menghubungkan dua tabel yang memiliki kolom sama. Dalam contoh seperti soal nomor 6 itu ada avenue ID dan ada tabel pada tabel events ini ya, maaf Bu. Kita masuk soal ketujuh, tampilkan negara yang luasnya lebih besar dari Switzerland. Nah, di sini kita menggunakan where, di mana tuh gunanya untuk mendapatkan angka luas negara Swiss, baru angka tersebut digunakan sebagai pembanding. Jadi counters ini tuh gunanya untuk kita mencari dulu angka luasnya, baru angka tersebut digunakan dalam pembanding. Jadi kita mencari dulu angka, baru dibandingkan. Masuk soal ke-8, tampilkan kategori harga event mahal. Nah, jika harganya lebih besar dari 2.000, sedang jika 100 sampai 200 murah. Jika di bawah itu tidak ditampilkan. Nah, di sini kita menggunakan case when. Gunanya ini struktur logika kondisional. Ini akan mengecek setiap baris. Jika seperti soal tadi cost lebih besar dari 2.000 maka dikatakan mahal dan seterusnya. Baik, kita masuk soal ke-9, tampilkan pelanggan dari orders yang total belanjanya lebih dari rata-rata. Nah, di sini kita menggunakan subquery average dan ini gunanya untuk mencari angka rata-rata. Terus where gunanya untuk membandingkan setiap transaksi dengan angka tersebut. Kita masuk soal ke-10, gabungkan nama depan dan nama belakang staf yang melayani order. Jadi di sini kita menggunakan ini ya. Itu gunanya namanya itu operator concatenation. Gunanya itu untuk penggabungan string.
Ini menggabungkan, nah ini tuh menggabungkan teks first name ditambah spasi, jadi ditambah lagi last name. Selanjutnya soal ke-11. Tampilkan nama wilayah dan rata-rata populasi negara di wilayah tersebut. Jadi di sini kita ada menggunakan group by region name, itu gunanya untuk mengumpulkan semua negara ke dalam kelompok wilayahnya. Lalu average menghitung rata-rata populasi per kelompok tersebut. Selanjutnya kita masuk ke soal 12. Mencari total luas wilayah untuk setiap benua atau region yang memiliki lebih dari 3 negara. Nah, ini having pada kode having ini tuh guna berfungsi sebagai sebenarnya sama seperti where, tapi ini tuh dikhususkan untuk hasil grouping. Selanjutnya count gunanya untuk memastikan kita hanya menampilkan wilayah yang punya lebih dari 3 negara. Masuk ke soal nomor 13. Bagaimana cara mengetahui rata-rata biaya dan jumlah event per partnernya? Di sini kita menggunakan count, gunanya untuk menghitung jumlah baris per partner, dan average itu menghitung rata-rata biaya per partner tersebut. Nomor 14, menampilkan total pendapatan order dari pelanggan yang berada di negara tertentu. Sama gunanya tuh untuk jadi ini menggabungkan 3 tabel, order, customer, dan country untuk mengetahui dari negara mana pendapatan perasa, lalu menyaring dengan having. Masuk ke soal 15, menghitung total gaji karyawan per departemen. Kita menggunakan sum untuk menjumlahkan gaji dan group by departemen ID, departemen name untuk memisahkan data berdasarkan departemen. Terus masuk ke soal 16, jumlah item makanan per kategori menu. Kita menggunakan join, gunanya untuk menghubungkan menu dengan item makanan. Terus count itu untuk menghitung item per kategori, itu di description. Soal nomor 17 itu soalnya menemukan lokasi yang paling sering mengadakan event dengan biaya di atas rata-rata. Jadi di sini kita menggunakan where cost lebih besar daripada average. Itu pertama, kita cari dulu biaya rata-rata seluruh event. Nah, terus hanya ambil event yang biayanya di atas rata-rata itu, lalu hitung lokasinya. Masuk ke soal 18. Tentukan klien yang telah menghabiskan total biaya event dari lebih dari 5.000. Di sini kita menggunakan group by first name, itu gunanya untuk mengelompokkan semua transaksi berdasarkan nama klien. Lalu kita having kan, gunanya untuk memfilter siapa yang total belanjanya, itu menggunakan sum sudah di atas lebih dari 5.000. Masuk ke soal 19, nama pelanggan dan total belanja. Sum, kita menggunakan sum di sini untuk mengtotalkan dengan group by, gunanya untuk menghitung total yang pernah dilakukan oleh setiap pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke soal 20, hitung jumlah pesanan yang dilayani oleh setiap staf. Jadi kita menggunakan count, itu gunanya untuk menghitung seberapa banyak baris pesanan yang tercatat atas nama staf tertentu di atas F staff ini. Oke. Sebelumnya maaf Ibu, mungkin itu saja yang dapat Desi jelaskan untuk pada video ini, karena maaf banget Ibu, jamnya udah masuk MK selanjutnya ya Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.